Kalau ngomong puas itu ya tentu belum ya, karena apa nih itu tadi. Ya itu tadi, kita kan gini ya bro, kita Oke baik, selamat sore Bung Ical. iya selamat sore Pak Andi. Oke, jadi hari ini eh, host dari Media NTT News berkunjung Siap. ke kantor media Labuan Bajo. Iya, Jadi iya. tepatnya sore ini berada di Jalan Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi sore ini saya bersama owner Media Labuan Bajo. Bung Ical mungkin bisa Iya, menyapa siap. Baik, para netizen dulu. baik. Selamat sore kepada semua pendengar NTT News di mana saja berada. Perkenalkan, saya Ical, owner dari Media Labuan Bajo. Oke, baik. Bung Ical, ini saya melihat ini perkembangan media sosial sekarang ini, terutama di media Labuan Bajo ini saya melihatnya tiap hari menelusuri ruang Google, selalu memposisikan dirinya bagian trending. Jadi kira-kira teknik seperti apa yang Bung Ical mainkan sehingga nilai jualnya selalu melentik? Iya. Begini, Media Labuan Bajo ini salah satu platform media online yang saat ini bernaung dan bekerja sama dengan Promedia Teknologi. Promedia Teknologi ini salah satu perusahaan media yang memang bekerja sama dengan sekitar lebih dari 1.000 media di setiap daerah. Dia punya kekuatan di mesin pencariannya sehingga yang sebelumnya media-media lokal tidak bisa bersaing dengan media nasional kini dibantu dengan kualitas kualitas konten, juga kualitas website yang dimiliki oleh Promedia. Akhirnya media-media lokal ya termasuk media Labuan Bajo bisa bersaing untuk merebut discover Google. Oke. Gitu bang. Jadi Ya, Bung Ical, jadi 2 hari lalu ya, ya, saya melihat story dari owner Media Labuan Bajo ini. Jadi beliau menunjukkan kualitas dari Media Labuan Bajo, yaitu dari hasil perjuangan kru dari Media Labuan Bajo iya, bisa mencapai puncak, yaitu ya kita sebutkan saja ya, iya, mencapai 45 jutaan. Ini luar biasa. Jadi mungkin boleh tahu Bung Ical. Jadi untuk Labuan Bajo sendiri itu pro medianya ada berapa? ya. Di Labuan Bajo ada sekitar satu dua ada tiga media yang memang bergabung dengan Promedia. Selain media Labuan Bajo, ada Klik Labuan Bajo, juga ada Jurnal Flores yang dulu base-nya di Labuan Bajo kini berpindah ke Borong Manggarai Timur. Terkait income yang diperoleh dari teman-teman yang bekerja sama dengan Promedia, menurut saya itu memang hal yang bukan hal yang mudah lah ya. Ketika kita melihat angka yang fantastis itu mungkin berpikir itu sederhana untuk meraih itu. Itu melalui perjuangan yang Perjuangan luar biasa ya. berdarah-darah. Media Labuan Bajo sendiri join dengan Promedia ini sejak September 2022. Artinya untuk mencapai angka segitu kita butuh waktu setahun untuk survive, untuk investasi gitu. Bagaimana merekrut teman-teman konten kreator dan biaya operasionalnya itu keluar dari kantong sendiri. Dalam proses waktu 1 tahun itu ya banyak dinamika yang terjadi. Kalau orang konten kreator yang bekerja dengan kita juga banyak yang keluar, juga banyak yang masuk. Ya maksudnya dalam dalam perjalanannya ini itu bukan sesuatu yang mudah didapat, tetapi melalui perjuangan. Ya sehingga ya puji Tuhan meskipun saat ini kami Media Labuan Bajo khususnya secara traffic kita jauh dari media-media yang lain, tetapi kalau dilihat dari konten produktivitasnya
puji Tuhan terakhir kemarin kita masuk di rankingan 10 besar. Wow, untuk semua Promedia yang ada di NTT nih. Bukan hanya NTT, itu Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi Bung Ical, yang jelas setelah Bung Ical menaikkan story kemarin, ya mungkin bukan hanya saya, mungkin banyak yang bertanya, kok bisa? Jadi saya mau tahu Bung Ical, kira-kira rekan Bung Ical di Promedia Media Labuan Bajo ini ada berapa orang krunya? Kalau di Media Labuan Bajo sendiri yang memang kerjanya stay di kantor, yang dari kantor ya, ada 4 orang gitu. Dari yang kerja dari rumah ada 4 orang. Jadi kita persisnya 8 orang, termasuk saya 9 orang. Karena saya juga ikut bantu untuk ikut nulis juga. Nulis gitu. juga ya. Nah kembali lagi tadi terkait pendapatan itu dengan angka yang menurut teman-teman itu besar, itu sebenarnya ini angka 45 juta loh. Iya, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan nilai investasi yang sudah keluar. Kalau kita kalkulasi secara ekonomisnya dalam waktu setahun ya, untuk kantor aja operasionalnya sebulan itu di angka 3 juta sampai 4 juta sebulan karena kita kontrak kantor sebulan ya angkanya sekitar 3 juta. Listrik, wifi apa semuanya itu hanya untuk operasional itu 4 juta. Belum kita gaji teman-teman konten kreator dengan upahnya yang dari kantor itu di atas angka 1,5 juta. Dikalikan 3 orang karena awalnya kan bertiga nih, 3 orang yang kita rekrut. Ya selama kurang lebih setahun itu setiap bulannya kita harus keluarkan atau berinvestasi minimal 10 juta. Ya bro, hitunglah 12 bulan dikali 10 juta ya angkanya sekitar 100-an juta, 120 juta selama setahun itu. Dengan pendapatan yang masuk hanya 40 juta kita masih, ya maksudnya angka segitu belum seberapa dengan nilai investasi yang sudah dikeluarkan. Dan kami punya komitmen untuk untuk bulan ini, bulan depan dan seterusnya akan terus puji Tuhan harapannya ya semoga direstui oleh Tuhan akan terus nilai berkembang lah ya, akan trafficnya berkembang, pendapatannya juga tinggi gitu. Jadi ya, ini itu satu bentuk kita bermandiri dalam bermedia. Siap. Jadi begini Bung Ical, jadi saya selaku host media NTT News juga mulai ada niat nih, jadi hanya masih belum tahu, jadi harus banyak-banyak belajar dengan Bung Ical dan juga teman-teman lain lah. Betul. Nah, kalau boleh tahu Bung Ical, ini yang orang lihat ini kan angka 45 juta yang distorikan 2 hari lalu ya. Iya. Kira-kira selama 1 tahun ini, hal apa yang sangat-sangat rumit yang dihadapi oleh Bung Ical? Karena jujur, saya selalu pantau media-media Promedia ini, khususnya Media Labuan Bajo. Selalu update berita apa segala macam. Terus berkaitan dengan yang semacam tantangan terbesar menghadapi Promedia awal-awal itu seperti apa? Yang paling pertama tentu soal finansial ya. Ya bro, tahulah kita yang dari wartawan lapangan yang memang berkarya secara mandiri tanpa digaji, hanya bermodalkan kedekatan emosional, kedekatan dengan potensi kemampuan komunikasi untuk bisa mendapatkan advertorial dari berbagai narasumber gitu. Bagaimana kemudian mengelola satu perusahaan media, dan kita harus berpikir bagaimana caranya untuk membayar upah dari teman-teman yang kita rekrut gitu. Tadi saya sampaikan bahwa setiap bulan minimal saya harus keluarkan duit 10 juta. Pertanyaannya kan duit 10 juta dari mana, bro? Itu yang saya mau tanyakan Bung Ical. Ini kan tantangan terbesar nih. Nah, pada saat itu Bung Ical ini kan belum ada pendapatan nih. Iya, benar. Tetapi bagaimana caranya Bung Ical itu dia, ini yang saya mau kebutuhan ini. Jadi terkadang dalam hal tertentu kita harus namanya investasi harus berkreasi untuk mendapatkan duit itu gitu kan. Ya, bukan hanya sekali 2 kali saya harus berusaha meminjam ke A, ke B, ke C untuk gali lubang tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan operasional itu tadi. Gitu. Di sisi lain pula dengan saya meyakini saya punya kemampuan itu
memanfaatkan kedekatan dengan berbagai pihak, saya membuka pintu itu untuk apa? Terus menawarkan jasa advertorial. Nah, ya media ini juga tidak lepas dari bisnis Ya. gitu. Jadi itulah hal yang saya lakukan. Mengapa dalam waktu setahun yang kita tidak punya, ibaratnya start dari nol, kita tidak punya pendapatan apa-apa, tapi kita bisa survive. Ya. Oke. Saya mencoba menjadi marketing, Mencoba hal untuk baru lah ya. ya menjadi marketing untuk perusahaan yang saya dirikan sendiri gitu. Oke. Saya menawarkan jasa advertorial, saya menawarkan event ke banyak pihak bekerja sama, kemudian dari situ omsetnya itu kemudian itu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan operasional kantor. Oke. Bung Ical. Jadi Bung Ical ini kan bukan hanya owner media Iya. Labuan Bajo ya. Ya. Jadi ada satu media lagi, saya lupa namanya. Media Ya, apa itu Bung Ical? kalau media Labuan Bajo ini kan itu media kedua yang saya dirikan tahun 2022 lalu, persis setahun yang lalu. Sebelum itu saya mendirikan media online juga, postntt.com. Pos NTT ya. Itu tahun 2020. Pos NTT ya tahun 2020. Dari situ kemudian saya perlahan mulai bukan meninggalkan sih, saat ini juga masih aktif tapi di manage oleh teman yang lain. Ada juga Ayo Nusantara. Oh itu baru lagi ya? Itu hampir setahun juga Ayo Nusantara. Ayo Nusantara ini bergerak di bidang apa? Dia masnya itu juga media online, tapi memang masih konvensional ya, belum join sama Promedia. Tapi kita juga sedang rencananya ke sana juga ya? Sambil melihat dinamikanya gimana gitu. Kalau memang mencukupi, mumpuni soal budgetingnya nanti tim eksekutornya mungkin akan join juga ke sana. Bung Ical, jadi coba mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman media online yang saat ini belum tergabung di Promedia. Mungkin ada berupa ajakan atau mungkin ada nilai plusnya ketika gabung di Promedia. Untuk mengajak sih tidak, cuman saya hanya mau menyampaikan bahwa terkadang kita selalu dikejar oleh waktu dan perkembangan zaman. Jadi teknologi pasti akan terus berkembang pesat dan kita jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti perkembangan media, dari yang koran ke elektronik, online apa segala macamnya itu semuanya kita harus minimal terlibat aktif untuk memonitor itu. Biar apa? Biar kita tidak ketinggalan keretanya. Ya kan tidak semua orang juga punya persepsi yang sama soal Promedia. Ada mungkin di luar sana ada yang bilang apa sih Promedia itu? Promedia itu hanya untuk media yang menyalurkan konten. Ya tidak apa-apa, itu penilaian sebagian orang. Tapi kita yang menjadi bagian dari situ, kita tetap mengedepankan asas dan etika jurnalistik yang baik dan benar, gitu. Sambil kemudian ada istilahnya base konten itu yang kita sadur, yang kita publikasi, siapa tahu ada yang dan itu sangat mempengaruhi traffic kita. Karena apa? Karena kita di Promedia ini, bro, sejujurnya kita mendapat income itu dari traffic. Gitu. Oke, satu yang saya masih bingung ini, Pak Owner Media Labuan Bajo. Ya. Jadi berita-berita atau konten dari Media Labuan Bajo ini kan kita ini sama-sama dalam grup ya. Ada belasan atau puluhan grup lah. Tidak pernah mentransfer berita tersebut ke beberapa grup, tetapi pada saat kita mengklik Google, dia selalu berada pada titik atas, kedua atau ketiga, Pak. Kira-kira rumusnya itu bagaimana sampai trending seperti itu, padahal tidak pernah di-share beritanya. Ya, kalau di Promedia itu kan ada teknis penulisan, itu juga mempengaruhi kualitas konten untuk diambil sama Google untuk masuk atau muncul di dalam discover Google. Tetapi terlepas dari teknik penulisan itu, juga itu tadi saya bilang bahwa Promedia ini punya mesin yang sangat baik, mesin website yang sangat baik, yang punya kualitas tinggi, yang bisa bersaing dengan media-media yang skala besar seperti kita sebut saja Kompas, CNN, ya. Jadi mesin inilah yang kemudian yang bekerja untuk menempatkan konten-konten dari media lokal untuk masuk ke dalam discover Google. Kalau boleh tahu, Bung Ical,
Jumlah konten dari Media Labuan Bajo menjelang akhir tahun 2023 ini kira-kira berapa konten ya? Total seluruh, kalau secara keseluruhannya masih kecil. Baru yang sudah terpublis itu baru 19.011 Wow, konten. 19.000. Itu masih kecil ya? Masih kecil. Wow. Ya karena apa? 2 bulan terakhir ini kita persis hanya memproduksi yang terakhir kemarin itu kalau tidak salah ya Oktober itu hanya di angka 4 ribuan konten. Ya. Dan saya punya target bulan November ini ya minimal tembus lagi di angka 4.500, Desember di angka 5.000 ya. Ya intinya saya punya target agar setiap bulan itu selalu naik. Oke, saya mau tanya Bung Ical dulu. Ya. Dengan profit yang Bung Ical dapat yang diposting itu, apakah sudah puas atau masih ada lagi yang di atas itu Bung Ical? Ya kalau ngomong puas itu ya tentu belum ya, karena apa nih? Itu tadi. Ya itu tadi kita kan gini ya bro, kita udah investasi 100 juta, Oke. lalu kemudian kita punya income masih di bawah itu, ya itu tentu belum maksimal gitu. Lalu kita juga memikirkan, mempertimbangkan jangka panjangnya gitu. Belum tentu nanti pendapatan itu akan selalu bertahan di setiap bulannya. Ini kan sifatnya sangat situasional, tergantung produktivitas kita kan Iya, gitu. iya. Tapi terlepas dari itu semua, saya pengen supaya apa Media Labuan Bajo ini bisa berkembang dan diikuti juga oleh income gitu. Ya minimal setiap bulan bisa. Kalau teman-teman yang lain seperti Flores Editorial yang diisi oleh Bang Andre dari di Manggarai Timur itu kan ya nilai income yang diperoleh dari Promedia ini sekitar lebih dari 300 sampai 500 juta selama setahun ini kira-kira ya. Lebih ya? Ya udah masuk angka segitu. Ya menurut saya itu sudah hal yang sangat luar biasa. Bro bayangkan bagaimana seorang wartawan yang dulunya apa Turun ke jalan ya? turun ke jalan, wawancara orang gitu. Tiba-tiba mengalami transisi yang sangat besar menjadi owner media, pengusaha media, lalu kemudian merekrut banyak orang, mempekerjakan banyak orang, Membuka lapangan kerja juga ya? menggaji banyak orang itu kan hal yang sangat sangat luar biasa bagi saya. Sehingga soal tadi income itu ya menurut saya kita punya target agar setiap bulannya itu jangan sampai turun tapi ya minimal statistiknya naik. Iya, iya. Kira-kira Bung Ical bisa komitmen nggak? Bulan Desember, akhir tahun, Iya. harus lebih dari 45 juta. Terserah. Iya. Mau 50 juta kah, 60 juta kah, tapi itu kan tergantung proses. Tetapi bisa nggak konsisten lebih dari angka yang didapatkan sekarang ini? Ya pasti bisa lah ya. Oke. Pasti bisa. Saya punya keyakinan itu bahwa di November, Desember nanti pasti akan income yang akan kita peroleh pasti akan tinggi karena itu diikuti oleh banyaknya advertorial yang dikerjasamakan dengan pihak Promedia. Jadi income itu yang diperoleh oleh Media Labuan Bajo ini bukan hanya income dari programatik atau traffic, tetapi juga ada iklan direct yang memang dikerjasamakan dengan pihak Promedia. Oh begitu. Gitu. Ya nggak muluk-muluk lah, semoga bulan ini bisa sampai 50. Oke, luar biasa. Gitu. Baik, pemirsa, dari itulah sekilas penjelasan dari owner Media Labuan Bajo yang salah satu sudah tergabung di Promedia. Yang sangat luar biasa. Jadi saya pribadi, saya pekerja media juga. Saya selaku owner Media NTT News, saya sangat bangga dengan beliau dan niatnya sih mau ikut jejak beliau. Tetapi ini semua ada proses. Jadi bukan hanya soal kita langsung menikmati hasil yang begitu besar, tetapi melalui proses panjang yang luar biasa. Dan ini tantangan untuk kita sebagai pekerja media. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk teman-teman media, saudara? Ya, yang pasti gini, untuk teman-teman media, teman-teman wartawan, sejawat di luar sana, momen politik ini sudah di depan mata. Besok ini sudah mulai kampanye. Baik pilpres, pemilu, ini adalah momen yang penting
untuk kita, untuk kami sebagai pebisnis media untuk mendapatkan cuan yang lebih Oke. banyak. Utamakan cuan ya. Ya utamakan cuan dong. Oke. Ya bukan apa ya, melalui advertorial kita ada di Manggarai Barat ada berapa ratus caleg ini. Kita ajukan proposal kerjasama ke mereka untuk advertorial, satu advertorial 1 juta atau 500. Kalau 50 orang yang join dengan kita dengan kali 1 juta per advertorial, lumayan lah dapat 50 juta sebulan. Oke. Maksudnya Ini momennya harus dijemput ya. poin yang saya mau sampaikan bahwa manfaatkan momen yang ada. Oke, baik, terima kasih Bung Ical. Siap. Selamat sore. Terima kasih.